Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryana Utami, kelas B, Prodi Perbankan Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar manajemen, yaitu wawancara kepada 3 narasumber yang berprofesi sebagai petani dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nurliasari, MEI. Yang pertama, saya akan mewawancarai Bapak Slamet. Beliau adalah kepala dusun di desa saya sekaligus berprofesi sebagai petani. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Apakah saya diizinkan untuk bertanya? Silakan bertanya. Kalau umpamanya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, kemungkinan kita bisa pecahkan bersama. Di sini kan Bapak sebagai salah satu petani. Biasanya tanaman apa saja yang Bapak tanam di lahan Bapak tersebut? Nah, untuk tanaman yang biasa kami tanam ini singkong, karena di sini pertaniannya khususnya di singkong. Kalau masalah padi itu 1 tahun sekali dan juga jarang untuk menanamnya. Lalu berapa lama umur menanam singkong dari pembibitan hingga panen, Pak? Nah, di sini mayoritas untuk penanaman singkong itu dari pembibitan sampai pemanenan itu paling lama 7 sampai 8 bulan. Karena mayoritas di sini petani dan juga memerlukan dana yang cukup. Lalu apa saja konflik-konflik yang terjadi pada saat menanam tanaman Bapak? Nah, konflik yang jelas ini masalah pupuk kendalanya, karena sebelum kami menanam kadang belum ada pupuk dan sudah ditanam pupuk pun sampai sekarang belum ada. Itu dari pemerintah kami sudah minta untuk disalurkan secara secara lancar, tapi ternyata dari sampai sekarang pun masih terlambat. Penyebab munculnya konflik-konflik tersebut apa ya, Pak? Penyebabnya yang jelas kami merasa dirugikan karena pemupukan itu terlambat dan hasil pun juga berkurang. Itulah konflik yang harus kita pecahkan bersama. Selain itu, apakah pernah terjadi konflik antar individu atau kelompok? Nah, masalah untuk konflik antara individu dengan kelompok itu waktu itu ada masalah tanah, karena pihak yang pertama itu merasa bahwasanya itu tanah masih punya dia, tapi pihak kedua udah merasa membeli, dan itulah konflik-konflik yang ada di desa kami. Dan apakah dampak bagi usaha Bapak? Untuk usaha masalah pertanian ini kami ya usahanya gimana ya terlambat, berkurang, karena hasil yang kita harapkan nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Karena ya itu tadi pemupukan yang jelas. Kalau umpamanya dari pemerintah itu pupuk lancar untuk ke konsumen, ke kami, mungkin hasil kami bagus dan usaha kami juga lancar. Selanjutnya, apakah peran masyarakat atau kelompok pemerintah dalam meminimalisir konflik tersebut? Nah, untuk masalah kelompok ataupun masyarakat, kami sudah berunding bersama masalah setiap kelompok petani untuk merundingkan ataupun memecahkan masalah pemupukan ataupun masalah konflik ini. Tapi ternyata sampai sekarang pun pupuk masih payah untuk kami terima. Serta bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengatasi konflik tersebut? Ya, langkah-langkah kami sebelum kami panen ya kita usahakan pupuk dulu sedikit demi sedikit. Nanti setelah penanaman terus pupuk itu udah ada, kita pupuk. Tapi kalau untuk sementara pupuk belum ada, mungkin kompos itulah pupuk kandang yang kita gunakan untuk menambah ataupun memancing pertumbuhan tanaman itu. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Yang selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Samsul yang berprofesi sebagai petani singkong. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai usaha Bapak.
untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Di sini kan Bapak sebagai salah satu petani, biasanya tanaman apa saja yang Bapak tanam? Singkong, karet biasanya. Berapa lama umur untuk menanam singkong dari pembibitan hingga panen? Kalau jenis singkong Thailand itu mungkin 10 bulan itu udah mulai panen. Kalau kasesa itu ya setahun lah kurang lebihnya. Apa sajakah konflik-konflik yang terjadi pada saat Bapak menjalankan usahanya? Kalau masalah permasalahan konflik di pertanian singkong ini rata-rata itu di harga sama di masalah pupuk. Jadi harga itu kadang ya harga tinggi tapi potongannya yang rendah, dan untuk pupuk itu ketika petani mau pupuk itu susah. Apakah pernah terjadi konflik antar individu atau kelompok dan sebagainya, Pak? Pernah tahun 2012 itu masalah sengketa tanah, kurang lebihnya ya tahun 2012. Penyebab timbulnya konflik tersebut apa ya, Pak? Kalau untuk masalah konflik itu masalah apa itu pemilikan hak tanah, jadi perebutan hak tanah. Dan apa dampak dari konflik tersebut bagi usaha Bapak? Ya kalau untuk usaha dari dampak konflik itu ya mungkin jangka waktu sampai didealkan apa itu dari pengadilan waktu itu ya mungkin 1 tahun 2 tahun itu baru bisa ditanamin lahannya. Selanjutnya, apakah peran masyarakat, kelompok, dan pemerintah untuk meminimalisir konflik tersebut? Ya kalau kemarin itu waktu pas konflik, jadi peran pemerintah itu ya contohnya kepala desa itu langsung ke apa itu dibawa ke pengadilan, jadi pengadilan yang ngesahin. Jadi apa itu yang ngesahin hak pemilik tanah itu dari pengadilan langsung. Serta bagaimana cara Bapak untuk menangani atau langkah-langkah dalam menangani kasus tersebut? Kalau langkah-langkahnya itu ya pertama ya tanah itu harus punya sertifikat, jadi udah kuat. Jadi ketika ada pihak luar mau ngotak-atik tanah itu ya nggak mampu gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Sekian ya Pak, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang ketiga, saya akan mewawancarai Bapak Suparman. Beliau adalah seorang petani singkong. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Di sini kan Bapak sebagai salah satu petani. Iya. Biasanya tanaman apa saja yang Bapak tanam di lahan Bapak? Yang terutama singkong. Berapa lama umur menanam singkong dari pembibitan hingga panen? Rata-rata 8 bulan. Apa saja Pak konflik yang muncul pada saat Bapak menjalankan usahanya? Yang pertama jelas pupuk yang sangat sulit didapatkan. Keduanya terkadang harga singkong itu nggak sesuai dengan modal lama. Kalau saya boleh tahu penyebab timbulnya konflik-konflik tersebut apa ya Pak? Jelas kalau masalah pupuk sebenarnya distribusi yang kurang lancar dari pemerintah. Kemudian masalah harga itu yaitu sering terjadi kayak gitu, kalau entah stoknya di lahan pertanian Lampung Timur itu terlalu banyak singkong atau gimana. Dan apakah dampak bagi usaha Bapak jika ada konflik tersebut? Ya kalau konflik masalah pupuk misalnya, kalau konflik masalah pupuk itu jelas hasil panen kurang maksimal. Kalau misalnya konflik itu tentang harga singkong, tentunya juga pendapatan tetap berkurang. Selanjutnya, apakah peran masyarakat, kelompok, atau individu dalam meminimalisir konflik tersebut, Kak? Kalau masalah pupuk, kita membentuk ya kelompok tani seperti Kabupaten itu demi untuk kelancaran mendapatkan pupuk.
serta bagaimana cara Bapak untuk melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang jelas kita berkumpul ya dengan aparat desa, kita musyawarah untuk demi kelancaran pupuk tersebut. Salah satunya juga membentuk kelompok tani seperti Kapotan tadi. Kemudian masalah harga itu juga pernah dimusyawarahkan di desa juga dengan aparat-aparat pemerintah yang kepentingan tentunya. Apakah pernah ada konflik antar individu atau bagaimana, Pak? Ya selama ini nggak ada. Ya, alhamdulillah kita semua aman dan lancar. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Selamat sore. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya. Membahas tentang konflik. Apa sih itu konflik? Konflik adalah sebuah permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat saling bertentangan dan saling berbantahan. Informasi yang saya dapat dari narasumber yang saya wawancarai yaitu konflik-konflik yang muncul pada sektor pertanian khususnya pada petani singkong, yaitu seputar harga singkong yang rendah dan susahnya mencari pupuk untuk memupuk tanaman. Yang kedua yaitu penyebab konflik, yaitu kurangnya pasokan pupuk kepada petani yang disediakan oleh pemerintah setempat. Namun, pernah terjadi konflik antar individu yaitu sekitar tahun 2012 terjadi perseteruan antara warga yang disebabkan oleh sengketa tanah, di mana konflik tersebut merebutkan hak milik tanah sehingga terjadi selama beberapa tahun pemilik tanah tidak bisa menanami lahan yang milik mereka sehingga mengurangi pendapatan mereka. Dan pada masalah kelangkaan pupuk, maka dampak bagi usahanya, tanaman kurang tumbuh dengan baik dan harganya yang terus turun menyebabkan kerugian para petani sehingga pendapatannya menurun karena modal mereka dengan pendapatan mereka tidak sesuai. Peran masyarakat yaitu dengan melakukan pembentukan kelompok tani dan bermusyawarah dengan petani lainnya untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah tersebut dan dengan melaporkan kepada pemerintah. Langkah-langkah mengatasi konflik yaitu dengan menggunakan terlebih dahulu pupuk kompos sampai mendapatkan pupuk dan berusaha bermusyawarah dengan petani-petani lain agar mendapatkan solusi untuk mengatasi konflik tersebut agar segera terselesaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.